Saya Herman Caniago, pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan Jasmani dari Prodi Pendidikan Jasmani, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Jakarta. Assalamualaikum, selamat pagi, salam olahraga. Baik teman-teman mahasiswa semua, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan tentang manajemen penjas di persekolahan. Sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Jadi hari ini saya akan menjelaskan dulu tentang kontrak kuliah kita, tentang kontrak kuliah, bahwa hari ini mata kuliah manajemen penjas ini adalah mata kuliah wajib ya untuk para mahasiswa yang harus ditempuh oleh para mahasiswa penjas. SKS-nya ada 2 SKS ya. Terus kemudian mata kuliah ini adalah membekalin para mahasiswa tentang bagaimana manajemen penjas itu, baik itu di persekolahan maupun di lingkup luar sekolah. Oleh karena itu kalian wajib untuk mengikuti perkuliahan ini. Ini ada 16 kali pertemuan ya, 16 kali pertemuan. Oleh karena itu dimungkinkan buat teman-teman untuk dispen atau izin itu 4 kali. Ada yang mau bertanya nggak kira-kira? Ya, lanjut. Ada. Nah, lanjut ya. Jelaskan jadi ya. Jadi 16 kali pertemuan, 4 kali boleh dimungkinkan untuk izin gitu. Tapi harus ada surat keterangan lah, kira-kira seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini mesti dipahami oleh teman-teman ya. Karena meletakkan fondasi bagi teman-teman nanti bertugas nanti sebagai seorang guru pendidikan di sekolah. Nah, ada hal-hal yang ingin disampaikan. Cakupan mata kuliah ini diantaranya adalah, bentar ya, jadi oke, kita bisa lihat sebentar. Jadi secara umum adalah mempersiapkan tadi yang saya sampaikan, mempersiapkan teman-teman semua memahami tentang konsep manajemen pendidikan jasmani itu di sekolah itu sendiri, sehingga dapat dipahami dan kemudian juga berkaitan dengan di luar persekolahan, baik itu di lingkup masyarakat dan lain sebagainya. Adapun cakupan daripada mata kuliah ini adalah bagaimana mahasiswa itu mampu menguraikan tentang pendidikan jasmani dan olahraga. Jadi mampu memahami, menguraikan, kemudian menyusun dan menganalisa ya program pendidikan jasmani dan olahraga, kemudian menerapkan manajemen pendidikan jasmani dan olahraga. Kemudian berikutnya adalah subcakupannya apa? Menjelaskan proses manajemen ya. Kemudian menguraikan fungsi manajemen penjas dan olahraga, terus menjelaskan manajemen organisasi olahraga dan mendeskripsikan konsep manajemen. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahuin ya supaya bisa dipahami. Jadi kita nanti akan belajar secara intensif tentang manajemen ini. Ya, di antara materi-materinya proses manajemen ya, manajemen organisasi untuk mencapai tujuan hidup dan lain sebagainya, termasuk terakhir bicara mengenai bagaimana hubungan masyarakat dalam aksi pendidikan jasmani baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Adapun pendekatan pembelajaran ini adalah menggunakan pendekatan fokusnya kepada mahasiswa ya, jadi center student learning. Jadi adanya lebih kepada fokus kepada mahasiswa ya, sehingga peran mahasiswa di sini sangat dibutuhkan. Dan kemudian metode yang kita gunakan adalah ceramah, tanya jawab, dan penugasan ya. Nah, model pembelajaran kita gunakan adalah hybrid. Jadi dimungkinkan kita kombinasikan antara daring dan luring. Jadi seperti itu ya. Jadi dimungkinkan perkuliahan kita ini menggunakan sistem daring kalau seandainya memang ada agenda-agenda yang memungkinkan, tidak mungkin kita perkuliahan di dalam ya. Karena itu kita menggunakan daring. Nah, kemudian teman-teman nanti diminta untuk membuat tugas ya, tugas dari mata kuliah ini, melakukan observasi di persekolahan dan kemudian mempresentasikan ya kan,
Nah, penilaiannya dalam bentuk apa? Ujian tertulis, ya kan? Ada ujian tertulis, kemudian ada penilaian terhadap tugas-tugas tersebut. Jadi inilah beberapa hal yang mesti dipahami oleh teman-teman tentang RPS atau kontrak kuliah kita. Saya akan lanjutkan sedikit. Jadi ada instrumen penilaian kita, ya, ada skala lah penilaian, nanti itu ada rate-nya lah penilaian. Nah, kemudian teman-teman juga pahami bahwa ada beberapa referensi yang kita gunakan, ya. Ada dari David Watts, yaitu tentang Sport Management and Administration, ya. Itu tahun 2003, dan kemudian dari Janet Parker itu tentang Contemporary of Sport Management, dan dari Russell, ya, Russell Hoye, yaitu tentang Sport Management Principle and Application 2006. Jadi itu beberapa referensi yang akan menjadi bahan buat kita mempelajari mata kuliah manajemen Penjas ini. Demikian penyampaian RPS sementara, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa, tadi saya sudah jelaskan mengenai kontrak kuliah. Selanjutnya kita akan memasuki materi. Biar supaya tidak kaku, ya saya ingin berdiri, ya. Jadi mengajar sambil berdiri. Kalau terlampau duduk, terlampau kaku gitu kan, ya. Oke, kalau kita bicara mengenai manajemen olahraga di persekolahan, ya, tentu kita bicara prinsip-prinsip apa itu manajemen. Nah, selalu apapun yang dikatakan para pakar, kunci utama itu adalah POA, ya, adalah perencanaan, ya, organisasi, acting, dan controlling. Siapapun pakar-pakar manajemen selalu menyampaikan hal itu. Oleh karena itu, kita mesti paham sebagai seorang pengajar, ya, sebagai guru Penjas di sekolah, prinsip-prinsip ini kita harus lakukan. Baik tadi pendapat oleh Janet Parker, ya, maupun dari pakar-pakar manajemen olahraga yang ada di tanah air seperti Prof. Arsuki juga menempatkan posisi POA ini sebagai dasar daripada pengelolaan manajemen, ya, baik manajemen persekolahan, pendidikan jasmani di sekolahan maupun di masyarakat. Nah, ini yang penting kita ketahui. Jadi kita hari ini konteksnya bicara bagaimana penerapan manajemen Penjas di persekolahan. Sebagai seorang manajer, ya, tentu di sini manajer topnya itu adalah kepala sekolah pasti. Tapi posisi guru Penjas di sini adalah berperan sebagai middle manager, manajer menengah. Jadi tetap dia harus ada kerangka besarnya mengikuti apa yang sudah digariskan oleh sekolah dalam hal ini untuk menentukan apa arah yang langkah-langkah harus dilakukan sebagai seorang middle manager merencanakan tentang proses pembelajaran selama 1 semester. Sama seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita dalam perkuliahan ini juga menggunakan pendekatan RPS kontrak kuliah. Nah, demikian pula di persekolahan. Jadi harus dilakukan juga semacam perencanaan yang dilakukan oleh seorang guru Penjas, ya. Dan tentu ini akan melakukan pendekatan apa yang dilakukan, mulai dari merencanakan apa materi yang harus diberikan selama 1 semester tersebut, ya, materi-materi apa saja, kemudian bagaimana pengorganisasian daripada pembelajaran Penjas itu sendiri dilakukan, dan kemudian berikutnya adalah bagaimana pengorganisasian. Ya, jadi mengorganisasi. Kalau misalnya sekolah yang bagus, biasanya rata-rata mereka punya 3 guru olahraga, guru Penjas. Tapi kalau ada sekolah yang cuma sanggup hanya 1 guru Penjas, dan ini masalah. Bagaimana mengorganisasi kelas yang banyak tadi dengan 1 orang guru? Ini perlu ada semacam penerapan manajemen sendiri supaya pembelajaran itu berlangsung. Ya, kemudian apa? Peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Jangan sampai nanti alat-alatnya sudah pada rusak, ya kan? Bola-bolanya udah pada mengelupas-ngelupas, alat-alat bola basket, bola futsalnya udah pada rusak-rusak, ya. Kemudian kon-konnya udah pada bolong-bolong. Nah, ini kan harus menjadi perhatian dari sebagai seorang manajer. Dia harus merencanakan juga guru Penjas ini. Jadi di sini pentingnya dia memahami, ya, bagaimana
melaksanakan pembelajaran penjas di sekolah. Sampai di sini ada yang mau tanya nggak kira-kira? Lanjut? Ya, oke. Oke ya, kita lanjutkan ya. Nah, apapun namanya, ya bahasa manajemen itu ada dari bahasa Inggris ya. Tapi kuncinya bagaimana manajemen itu mewujudkan tujuan, goal yang ingin dicapai ya. Tujuan yang ingin dicapai. Jadi menggerakkan orang, diri sendiri maupun orang untuk mencapai tujuan tadi. Ini yang harus dilakukan ya seorang manajer tadi melalui pengelolaan manajemen tadi. Nah, itu kan apa yang dikatakan oleh Sujana di tahun 2000. Itu salah satu teori yang disampaikan oleh Sujana tentang itu ya. Kemudian berikutnya pengertian manajemen tadi sudah saya jelaskan ya. Memang diharapkan adalah kemampuan dalam arti merencanakan ya. Nah, tadi seperti tadi perencanaannya apa yang dilakukan? Perencanaan adalah menyusun rencana pembelajaran selama 1 semester. Tentu seorang guru penjas dia harus punya bekal. Substansi apa, pembelajaran apa aja yang dilakukan. Kemudian tadi mengorganisasi ya, mengorganisasi jumlah kelas. Kalau kelasnya 12 kelas, bagaimana kalau dia hanya menghadapi hanya cuma 1 guru penjas saja di sekolah? Ini menjadi problem. Kecuali sekolah-sekolah yang sudah representatif, dia punya 3 guru penjas, tentu akan lebih mudah pengaturannya kan. Nah, tentu ada lagi nih problem, misalnya anak-anak yang normal yang ada di Pabel itu beda loh ya. Mengorganisasinya bagaimana supaya mereka juga tidak ketinggalan yang para di Pabel ini, karena di kelas itu dimungkinkan ada 1-2 anak pasti ada yang memang punya kekurangan dan kekhususan. Ini tentu harusnya. Kemudian melaksanakannya supaya saya bisa berjalan dengan baik ya kan, itu juga memerlukan cara-cara tersendiri. Itu bagian daripada actingnya bagaimana. Kemudian assessment, menilai ya, menilai, karena tidak bisa disamakan. Kadang-kadang kalau peserta didik yang normal gampang kita anukan, tapi peserta didik yang difabel repetitionnya, pengulangannya pasti banyak ya kan, tidak sama dengan yang normal ya. Oleh karena itu ini kan perlu anukan, dan serta pengembangan program yang lain. Ini yang harus dilakukan sebagai seorang manajer. Berikutnya, di dalam penjas persekolahan itu banyak pihak yang terlibat. Yang saya sampaikan tadi adalah kepala sekolah. Dia sebagai seorang top manager di sini. Ibarat sebuah perusahaan, dia pimpinan perusahaan. Dia menentukan arah kemana mau dibawa sekolah ini. Nah, tentu ini harus diterjemahkan oleh para guru-guru ya yang membantu. Nah, kemudian para siswa, staf administrasi, orang tua penting. Jadi jangan orang tua nggak ada aware terhadap persekolahan itu sendiri. Jadi orang tua juga harus aware, karena ada anaknya yang di sana yang investasi yang dia titipkan untuk kecerdasannya. Tapi dia harus juga aware bagaimana membantu supaya persekolahan itu juga bisa maju ya. Dan kemudian ada fungsi pengawasan oleh pengawas pendidikan. Kemudian ada organisasi olahraga di luar sekolah. Mungkin dalam hal ini guru-guru penjas itu perlu upgrading, tentu harus melibatkan di sini kelompok kerja guru olahraga KKGO. Ada di setiap kecamatan itu ada KKGO, dan kemudian kepedulian dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah yang paling dekat sekali mana, kabupaten kota, kira-kira seperti itu ya. Itu beberapa hal yang perlu keterlibatan semua pihak untuk mencapai tujuan tadi ya. Jadi ini yang perlu ditahan. Nah, apa yang dimaksudkan dengan harapan daripada manajemen olahraga di sekolah? Yang membuat peserta tadi hidup aktif, ya, peserta didik itu hidup aktif. Jadi lifestyle-nya itu. Jadi sekarang ini apa, era sekarang ini kebanyakan apa? Mereka lebih banyak main gawai, mager, ya, malas gerak. Kebanyakan main handphone, dari kecil aja sudah main handphone. Nah, ini problem. Jadi apalagi berdasarkan riset, survei bahwa tingkat kebugaran jasmani kita rendah ya, masih di angka 30% dari populasi penduduk kita yang 280 juta. Jadi kalau kita ingin bersaing dengan bangsa-bangsa lain, ini sangat membutuhkan proses waktu yang cukup. Jadi bagaimana kita meningkatkan ini ya, tingkat partisipasi kita juga untuk berolahraga masih di angka 130 juta.
masih jauh dari 250 juta. Jadi masih banyak masyarakat kita yang belum demand atau belum berolahraga. Nah, ini menjadi problem. Nah, kita sebagai guru penjas punya tanggung jawab mulai dari persekolahan. Mulai dari persekolahan kita lakukan kepada anak-anak kita, peserta didik kita, supaya mereka juga paham tentang life skill tadi ya, lifestyle tadi, sehingga ini bisa dimanfaatkan. Dan kalau bisa kita menggerakkan juga komponen-komponen yang ada di sekolah itu sendiri, siapa? Ya kepala sekolah, ya guru-guru, ya staf administrasi. Mungkin kita bisa create lah sehari, mungkin dalam sebulan kita lakukan senam bersama bareng-bareng dengan komponen yang ada di persekolahan itu, sehingga ada keterlibatan mereka. Oke, ada yang mau bertanya kira-kira di sini? Silakan. Ya, nah, Rama, silakan. Oke, izin bertanya Pak. Ya. Apakah boleh guru pendidikan jasmani di sekolah itu mengajar atau membuat materi di luar perencanaan pembelajaran yang tadi Bapak jelaskan itu? Ya. Sebaiknya mereka harus menggunakan acuan rencana pembelajaran itu sendiri, supaya tidak keluar daripada koridor, ya, daripada perencanaan yang sudah disusun. Tapi improvisasi boleh dong, ya, improvisasi. Bagaimana pembelajaran itu menjadi menarik gitu, ya kan? Jangan pembelajaran yang jenuh dan membosankan. Tentu kita harus rangsang mereka supaya gimana? Mereka enjoy, merasa nyaman mengikuti proses pembelajaran itu. Jadi gitu Pak Rama ya, dimungkinkan, tapi jangan terlampau jauh keluar daripada koridor yang ada, sesuai dengan perencanaan yang sudah disusun. Untuk mengikuti proses pembelajaran itu sendiri, perlu ada kegiatan-kegiatan lain ya, yang merangsang mereka untuk dapat menggemari atau menyenangi proses pembelajaran penjar di sekolah. Misalnya apa? Kita laksanakan festival olahraga dengan melibatkan semua komponen yang ada di sekolah, dengan permainan-permainan, dengan game-game tertentu ya. Kemudian membuat olahraga rekreasi seperti kegiatan-kegiatan hiking ya kan, atau camping ya, ekstrakurikuler dimungkinkan di sekolah. Misalnya ada ekstrakurikuler futsal misalnya, atau ada ekstrakurikuler pencak silat ya. Kemudian membuat catatan-catatan daripada kegiatan sehari-hari tentang apa aktivitas fisik yang dilakukan. Kemudian sekali-sekali anak-anak itu kita bawa menonton pertandingan ya, pertandingan. Nah, supaya mereka juga paham tentang pertandingan olahraga, di mana itu unsur-unsur sportivitas, unsur-unsur fair play itu kan sangat dijunjung tinggi ya. Oleh karena itu ini juga kita lakukan. Kemudian ada pertandingan antar kelas, kemudian wisata olahraga. Nah, guru penjas juga ya harus berperan juga sebagai seorang manajer ya, merencanakan. Nah, saya mau tanya dengan Imam. Mam, kira-kira apa sih tugas guru penjas kalau menurut kamu? Kira-kira? Ya. Baik, menurut saya tugas guru penjas itu pertama ada di dalam 3 ranah ya Pak. Itu ada kognitif, kemudian afektif, yang ketiga itu psikologi. Di ranah kognitif ini, guru bertanggung jawab untuk membangun pemahaman siswa terhadap prinsip, pemahaman dan informasi yang berkaitan dengan pendidikan jasmani. Kemudian yang di ranah afektif itu, guru mempunyai tanggung jawab untuk mendidik siswa untuk memiliki sikap positif terhadap aktivitas jasmani. Nah, kemudian setelah itu di ranah psikomotor, guru bertanggung jawab untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam pengembangan motorik. Ya, bagus, jawaban yang bagus dari Imam ya. Nah, lebih jauh daripada tadi perkembangan motoriknya yang bagus tadi, ya kan? Ini ada jelas keberbakatan tertentu nih dari peserta didik, walaupun yang menjadi sasaran di sini adalah aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Istilahnya pada tingkat terakhir saja kan, tapi dimungkinkan mereka-mereka yang berbakat itu kita deteksi awal. Nah, mungkin Salma, kira-kira apa Salma itu yang pengetahuan yang dimiliki oleh kita guru penjas itu bisa dimanfaatkan untuk menyalurkan potensi peserta didik ke cabang olahraga yang sesuai dan tepat. Jadi selain dari tenaga pendidik, guru penjas juga harus memberikan ruang bagi minat dan bakat peserta didik. Oke, luar biasa jawaban Salma. Jadi memang
tugas daripada guru penjas itu bukan semata-mata sebagai pendidik di sekolah saja, tapi dia juga berperan sebagai seorang pemandu bakat ya untuk para peserta didiknya yang mempunyai potensi bakat, kemahiran dalam cabang olahraga tertentu, dan ini kita salurkan ya keberbakatan ini ya, karena kita berharap dari sisi akademik maupun dari sisi keterampilan kemahiran olahraganya itu bisa menyeimbangkan. Ini merupakan modal untuk dia hidupnya nanti ke depan ya. Oke. Baik teman-teman mahasiswa, saya sudah menjelaskan panjang lebar tentang manajemen penjas di persekolahan. Tentu saya akan menilai sejauh mana materi yang saya sampaikan ini dapat teman-teman tangkap dengan baik. Untuk itu saya minta nanti Saudara Perik untuk menjelaskan apa sih konsep manajemen penjas di persekolahan tersebut. Baik, izin Bapak dan teman-teman, dari apa yang saya dapat, yang sudah Bapak jelaskan mengenai manajemen penjas di sekolah, hal yang bisa dapat saya simpulkan adalah bahwasanya pemegang teguh tertinggi di dalam manajemen penjas di sekolah yaitu sekolah, kemudian dibantu juga oleh beberapa guru serta juga guru penjas itu sendiri. Jadi bagaimana pelaksanaan yang dilakukan oleh guru penjas itu sendiri, tujuannya yang pasti utamanya untuk supaya para siswa atau siswi pun mau bergerak ataupun aktif dalam kehidupannya, karena kita tahu belakangan ini bahwasanya gadget ini cukup meraba dan begitu memakan waktu anak-anak sehingga anak-anak tidak melakukan aktivitas gerak. Dan juga ranah-ranah yang harus dicakup ketika menjadi seorang guru penjas adalah yaitu kognitif, bagaimana pengetahuan mereka, kemudian juga afektif, sikap mereka saat mereka melakukan aktivitas, dan juga psikomotorik. Jadi tujuan psikomotoriknya itu mereka untuk aktif dalam bergerak supaya apa yang nanti mungkin mereka tuai di masa tua pun tidak menjadi penyakit gitu. Jadi mereka melakukan hal-hal yang baik sehingga aktivitas gerak itu bisa menunjang kehidupan mereka menjadi lebih baik. Mungkin dari saya itu aja Pak. Baik, luar biasa, tepuk tangan. Jawaban yang luar biasa dari Felix. Baik teman-teman mahasiswa, perkuliahan hari ini saya kira cukup sampai di sini. Saya berharap kalian akan lebih rajin mengikuti perkuliahan ini dan aktif bertanya sehingga nantinya mampu menguasai materi dengan baik ya. Sebelum kita akhiri pertemuan ini,